kehutanan sebenarnya Pak. Jadi kalau di kehutanan itu ada sistemnya sertifikasinya namanya SPLA Pak. Nah itu salah satunya pakai kriteria yang ada di NKT ini. Itu untuk kehutanan. Di NKT itu sendiri itu ada 6 kategori Pak di sini. Kategorinya secara sederhana bisa saya sampaikan. Kategori pertama tentang keanekaragaman spesies, kedua tentang ekosistem dan tingkat lanskap, ketiga ekosistem dan habitat, keempat jasa lingkungan, kelima kebutuhan masyarakat, dan keenam nilai kultural. Nilai kultural. NKT pertama, keanekaragaman spesies, di mana NKT pertama ini ada dibagi tiga lagi. Waduh, wis dibagi udah. Jadi NKT 1 ini ada 4 kategori. Di sini pokoknya intinya tentang spesies Pak. Ada spesies yang hampir punah. Apa Pak spesies yang hampir punah Pak? Gajah. Dari Pulau Sumatera. Beruang madu. Kalau di Kalimantan ini apa Pak? Orangutan. Apa lagi Pak? Bu? Pak Ali nih, NKT nih Pak Ali. Ya, saya ingat saya baca. Pak Ali apa Pak? Kalau di sifat hutan Pak, mata-matarnya. Mata nakar betul. Burung hantu termasuk dilindungi nggak Pak? Burung hantu termasuk dilindungi nggak Pak? Siapa yang dilindungi? Nah ini katakan. Angkat tangan yang dilindungi ya. Yang tidak dilindungi angkat tangan. Halo, mana orangnya? Ada orangnya yang dilindungi angkat tangan Pak, burung hantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak dilindungi. 1, 2, yang tidak tahu. Rusak lalat itu Pak. 1, 2. Jawabannya Pak, burung hantu itu tidak dilindungi. Burung hantu itu dimanfaatkan untuk untuk melakukan pengendalian hama terpadu di perkebunan sawit Bapak untuk mengurangi hama tikus. Burung hantu itu belum termasuk spesies yang dilindungi karena siklus hidupnya masih terjaga sampai saat ini. Artinya masih cepat ya perputarannya. Ya Pak, siap kalau begitu. Terus kemudian berbicara spesies satwa pasti ada tempat hidupnya, begitu Pak ya. Kalau ada spesies ada tempat hidupnya. Nah itu juga termasuk dalam NKT ini. Jadi tadi kan ada soal dari nomor 10 Pak ya. Tadi Pak ya nomor 10 Pak ya. Tadi apa? Ada hutan, terus hutannya itu ada 100 hektar pohon, terus ada pohon cialang, ada tempat madunya, terus kemudian ada hewan yang tadi Pak ya. Nah berarti itu di hutan itu ada NKT nomor 1 Pak. Lebih spesifiknya 1.2. Terus kemudian 1.3 karena di sini ada spesies hampir punah dan habitatnya. Gitu Pak ya. Spesies kedua tentang ekosistem tingkat lanskap. Kawasan bentang alam yang luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses alam dan dinamika ekologi secara alami. Terus kemudian NKT 2.2 kawasan alam yang berisi 2 atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus atau berkesinambungan. 2.3 itu kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami. Misalnya ada di sini Pak kantong semar. Ada Pak ya? Hah? Ada apa enggak Pak? Ada yang jawab ada yang jawab enggak gitu. Hah? Ya jadi kalau ini kan tempat Pak ya, di tempat-tempat tertentu. Nah itu yang dimaksud dengan tempat tertentu itu tadi yang lembab, yang terjaga kelembabannya, itu yang dimaksud ekosistem NKT 2.3 begitu Pak ya. Terus kemudian NKT 3.3 ini tidak ada penjabarannya lagi. NKT 3 ini tentang hutan rawa gambut. Tadi ada Pak ya di soal Pak ya. Jadi hutan rawa gambut NKT 3. NKT 3.
ada. Ini hutan rawa gambut. Nah ini Pak, ini pohon sawit yang 3 gambut. Kenapa Pak bisa begini Pak? Kenapa bisa pohon, kalau di sini ada gambut nggak ya Pak? Oh nggak ada, salah aku ceritanya. Ada? Ada apa nggak Pak? Di sini ada nggak Pak? Kalau setahu saya Palangkaraya waktu saya turun dari pesawat itu saya lihat kalau di Palangkaraya isinya gambut semua kalau Kalimantan Tengah Pak. Di sini desa ini nggak ada Pak ya? Nah, udah kalau gitu saya skip aja. 4, NKT 4. NKT 4 ini tentang kawasan ekosistem penting sebagai penyangga air dan pengendalian banjir. 4.2 itu kawasan yang penting pengendalian erosi. Kawasan 4.3 berfungsi sekat alam dan lain sebagainya. Ini sungai, terus kemudian bukit-bukit yang kemiringannya kurang dari 20 derajat. Yang miring-miring, curam-curam dulu Pak. Nah itu masuknya ke dalam NKT 4 ini, 4.1 dan 4.2 dan 4.3. Nah ini contohnya Pak, gambaran gampangnya Pak. Di sini ada sungai. Sungai itu kawasan yang harus dilindungi juga. Itu maksudnya NKT 4. Sekarang saya mau nanya Pak, kenapa sungai harus kita jaga kelestariannya Pak? Kenapa Pak sungai harus dijaga kelestariannya Pak? Kenapa Pak? Belum tahu Pak. Kenapa Pak? Nah, ini dia. Kalau salah Pak. Tidak salah Pak, jadi yang salah Pak. Kenapa sungai harus dilindungi? Karena sungai itu sebenarnya tempat hanya kehidupan. Tempat kehidupan. Terutama adalah ikan. Kemudian macam-macam yang ada di situ mungkin hewan buat juga ada. Karena itu kenapa dilindungi? Kita tidak boleh sembarangan menebang atau pepohonan yang di pinggir hutan. Kita harus mempunyai ukuran tertentu kalau kita menanam sawit. Kemudian kita kalau mau nyemprot pakai obat racun, maka kita harus menentukan jarak antara sungai dengan yang sebenarnya. Iya, betul. Betul-betul harus diperhatikan. Terima kasih Pak, tepuk tangan Pak untuk Pak Pak. Betul Pak, karena sungai adalah sumber kehidupan. Sumber air kan. Sumber air itu adalah sumber kehidupan. Dimana kalau air ini tercemar, rusak kelestariannya, maka akan menyangkut hajat hidup orang banyak dan hewan yang ada di dalamnya. Begitu Pak ya. Jadi sungai kita sepakat harus dijaga kelestariannya dan dilindungi. Gimana caranya melindungi kalau di RSPO ini? Caranya adalah tidak menyemprot di pinggir sungai. Jadi kalau ada lahan bapak pinggir sungai, tolong jangan disemprot. Dikasih pemahaman ke petaninya, dikasih pemahaman bahwa sungai ini adalah sumber kehidupan untuk kita semua. Kalau kita semprot, nanti takutnya akan ada bahan-bahan berbahaya, beracun yang masuk ke dalam sungai tersebut. Kemudian kalau sungainya diminum atau ikannya ada banyak di dalamnya, ikannya akan terracuni. Seperti itu Pak ya. Saya nggak mau masuk ke dalam berapa jaraknya apa segala macam, nanti terlalu lama Pak, nanti pusing juga. Terus kemudian ini di sini ada hutan nih Pak, hutan. Ini NKT 5. Tadi udah masuk NKT 5 belum? Oh, belum, sorry Pak. Belum. Ini NKT 1 nih, ada konservasi spesies terancam di sini ada spesies terancam misalnya. Terus kemudian 4 udah. Kita masuk ke NKT ke ini Pak, sungai Pak. Ini sungai. Nah, ini pinggir sungai atau istilah dalam RSPO itu DAS, daerah aliran sungai. Ini sungai, ini daerah aliran sungai. Tidak boleh disemprot. Kalau di perusahaan itu 50 meter kanan kiri. Kalau di petani mungkin tergantung kebijakan masing-masing KUB-nya. 20 meter biasanya Pak ya. 5 meter sampai ya sekitar itu tergantung kebijakan masing-masing. Kalau di perusahaan sangat ketat, 50 meter kanan kiri. Sawit yang dilewati aliran sungai tidak boleh disemprot. Nah ini NKT 4 yang curang tadi, lahan-lahan yang curang, kenapa ini juga termasuk harus dilindungi? Karena apa Pak Ali? Tadi mau jawab kayaknya. Apa Pak?
Oh sudah. Kenapa ini harus dilindungi Pak? Karena iya itu dia jawabannya. Erosi, longsor kalau kita lakukan kegiatan budidaya di sini itu dikhawatirkan akan menyebabkan longsor, erosi. Berarti itu Pak ya. Kalau nggak salah kriterianya itu yang boleh itu adalah ya, yang dilarang itu di bawah 20% Pak ya kalau nggak salah. Kalau saya salah kalau nanti dikoreksi Pak. Terus kemudian masuk ke NKT 5. NKT 5 itu tentang kebutuhan masyarakat, di mana misalnya di hutan atau di lingkungan atau di tempat tersebut itu ada misalnya madu di dalamnya. Terus kemudian madu itu diambil oleh masyarakat untuk dipanen madunya. Terus kemudian dijual madunya. Itu masuk ke NKT 5. Tadi ada nggak Pak di soal buku? Ada lagi. Berarti soal nomor 10 tadi NKT berapa tadi Pak? NKT 5. NKT 1. NKT saya juga lupa tadi soalnya gimana. Ya Pak ya, jadi ada hewan, ada madu, tadi di soal kalau nggak salah seperti itu. Nah ini madu ini termasuk ke dalam kebutuhan masyarakat, jadi harus dilindungi dan dilestarikan. Tidak hanya madu Pak, biasanya di hutan ada rotan. Ada rotan biasanya diambil sama masyarakat, itu juga harus kita lestarikan hutannya. Terus kemudian masuk ke NKT 6, nilai kultural atau situs-situs yang dikeramatkan. Ada juga Pak tadi Pak, Bu? Ada makam di situ misalnya, ada candi, ada arca misalnya di situ, ada candi Borobudur di dalam misalnya di situ kan. Nah, berarti itu masuk ke NKT 6. Di hutan tersebut misalnya itu ada kuburan yang dikeramatkan atau yang kuburan sesepuh yang tidak boleh digeser atau digusur, itu termasuk ke dalam NKT 6. Jadi tadi ada ya Pak ya di soal Pak ya. Nah itu tentang NKT. Jadi ada 6 kategori NKT yang perlu kita ketahui bersama-sama, di mana ke-6-6-nya adalah mencakup tentang nilai-nilai untuk menjaga lingkungan dan ekosistemnya. Seperti itu Pak ya. Ini manfaatnya saya nggak usah ke manfaat NKT bagi pekebun, bagi pemerintah. Ini contoh penerapan NKT di level petani misalnya atau di level pekebun itu dengan himbauan. Ini ada logo audit sawit bangkit, ini gimana ya? Gimana Pak? Oh ya, Pak. Nah ini apa dengan himbauan saja Pak, seperti itu, sosialisasi. Nah ini tadi kita masuk di, berarti tadi masuk di prinsip NKT, masuk di prinsip ke 4. Jelas Pak ya? Tadi prinsip RIS 2019 yang pertama prinsipnya tentang nggak apa-apa Pak, karena pembelajaran RSPO ini Pak, Bu, bukan pembelajaran SKS atau sistem kebun simalan. Ini adalah pembelajaran seumur hidup dan seterusnya. Sampai sekarang Bapak manajer, Pak Jamin, ketua audit masih terus belajar begitu Pak ya, tentang sawit yang berkelanjutan. Jadi Bapak jangan berkecil hati kalau hari ini misalnya saya nggak begitu paham RSPO terus saya nggak usah ikut RSPO. Jangan seperti itu Pak. Ini pembelajaran seumur hidup. Bagaimana kemudian kita menjadi manusia itu bermanfaat baik bagi manusia yang lain ataupun lingkungannya. Begitu ya Pak ya. Nah, jadi tentang NKT saya rasa itu saja, saya tidak usah masuk ke dalam cara mengidentifikasinya karena itu bukan bagian atau tugasnya Bapak-Bapak.